Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesehatan adalah sesuatu yang amat diidamkan oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Namun demikian, rasa sakit juga merupakan keniscayaan yang bisa menimpa manusia kapan dan kepada siapapun, termasuk para nabi. Nabi Ayub adalah seorang nabi mulia yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabarannya patut diteladani meskipun diuji dengan kehilangan seluruh harta, keluarga, dan serangan penyakit. Nabi Ayub memiliki harta yang sangat banyak. Ia juga memiliki istri salehah dan keturunan yang baik. Ayub menghadapi ujian berat, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, ternaknya binasa, dan Nabi Ayub ditinggal sendiri dengan cobaan penyakit berat. Semua anggota badannya terkena penyakit kulit kecuali hati dan lisannya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi musibah tersebut, beliau tetap bersabar. Hari pun berlalu, derita kian berat, keluarganya menjauhinya dan kaumnya mengasingkannya. Hanya seorang istri yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling keras cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu menyusul orang-orang yang utama dan orang-orang yang sebawahnya. Dalam hadis lain disebutkan, seorang lelaki diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaan yang menimpanya diperkuat pula. Setelah waktu berlalu, yaitu 18 tahun lamanya, maka Nabi Ayub pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan derita yang dihadapinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya.
kecuali keluar dari dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan yang kepadanya, mengembalikan harta dan memberikan keturunan kepadanya. Wahai sahabat muslim yang beriman, zikir masyhur apa yang dibacakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Adapun manfaat dan keutamaan membaca zikir ini, yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktunya? Boleh dikerjakan setelah selesai sholat agar selalu dijauhkan dari segala penyakit, atau jika kita dalam kondisi sedang sakit. Zikir ini pun bisa kita tujukan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu dan lain sebagainya, asal kita niat kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang saudara inginkan. Meski dari segi medis sulit untuk disembuhkan, insya Allah dengan zikir ini Allah akan memberikan kemudahan dan segera mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diimbangi dengan berikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 84, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Maksudnya adalah siapa yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah adalah suatu kebenaran. Demikianlah sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang menderita penyakit dan doa yang dibacakannya. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak membacakan zikir ini, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Dengan memperbanyak membacakan zikir ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dan menyembuhkan kita dari segala macam penyakit dan hal-hal lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.